jamaah subuh Masjid Raudhatul Jannah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah. Dalam kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah sehat, masih diberikan nikmat kuat, masih diberikan nikmat rezeki yang halal, yang banyak dan mudah-mudahan berkah. Salawat dan salam tentu saja harusnya selalu kita perbanyak, sampaikan, bacakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat. Semoga salawat kita mendapatkan kesempatan diberikan syafaat dari beliau di yaumul qiyamah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seingat saya atau kita ingin melanjutkan nilai kepemilikan atau prinsip kepemilikan dalam ekonomi syariah. Dan kita sudah pun membahas beberapa hal yang terkait dengan konsep atau nilai kepemilikan itu ya. Bahwa kita sama-sama meyakini, kita review sedikit, bahwa kita sama-sama meyakini dengan sepenuh hati kita bahwa kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah apa-apa yang ada di langit dan apa ada yang di bumi. Nah, beberapa isu yang sudah pernah kita bahas kemarin, bulan kemarin. Pertama soal kemanfaatan atau pemanfaatan. Jadi siapa sih yang akan memanfaatkan apa yang dipunyai oleh Allah? Ya tentu saja kita sebagai manusia. Namun dalam konsep pemanfaatan itu tentu saja para ulama sudah memberikan panduan. Ada yang disebut dengan kepemilikan pribadi, ya, individual right, ya, kepemilikan individu, lalu ada kepemilikan umum atau bersama, lalu nanti ada namanya kepemilikan negara, ya, dan berbagai macam model-model itu. Tetapi pada prinsipnya sebenarnya kalau bicara soal pemanfaatan, seharusnya logika sederhananya itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya oleh seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus kamu wahai Muhammad kecuali untuk rahmat seluruh alam. Sehingga ketika misalkan orang bicara SDGs ya, sekarang kan SDGs ya, sebelumnya ada konsep-konsep lain ya. Ada berapa SDGs? 11 apa berapa tuh? 18. Ya, ada isu lingkungannya, ada isu perempuannya, ada isu anak-anaknya, pendidikannya, kesehatannya. Maka pemanfaatan terhadap sumber daya baik manusia maupun alam itu sebenarnya Islam juga telah menjelaskan. Enggak boleh merusak alam ya. Bahkan kencing di tempat yang air yang tergenang enggak boleh, tempat yang di jalan enggak boleh, macam-macam lah aturan-aturan itu. Nah, itu menunjukkan bahwa semua yang ada harus sesuai dengan sudah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Lalu isu yang kedua yang sudah kita bahas juga bulan kemarin setelah pemanfaatan adalah penunaian hak. Ya, jadi kalau kita kemudian sudah menikmati semua apa yang Allah berikan ini, ada kewajiban. Hak sudah kita terima, kewajiban kita apa? Ya tentu saja jawaban utamanya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Nah, proses ibadah itu tidak bisa dipahami hanya soal sholat, ngaji, dan beberapa ibadah-ibadah mahdhoh. Ibadah-ibadah mahdhoh itu istilahnya ibadah yang kita bersentuhan langsung, berurusan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibadah-ibadah sosial itu juga dimasukkan kategori ibadah. Ya, oleh karena itu sholat iya, zakat iya, puasa iya, berbagi iya. Semuanya harus seiring dan sejalan karena itu bagian dari ibadah itu sendiri. Ya. Nah, hari ini kemudian kita akan masuk kepada isu yang ketiga. Mudah-mudahan saya tidak salah bahwa belum saya masuk yang isu ketiga di tempat Raudhatul Jannah ini ya. Raudhatul Jannah.
taman surga. Allahumma ja'alna, ya jadikanlah kami semua berkumpul di taman-taman surga. Amin. Jamaah rahmati Allah, apa yang ketiga itu? Nah, yang ketiga itu ketika bicara soal kepemilikan, yang ketiga itu adalah muncul dari kaidah fikih. Tetapi kaidah fikih ini sebenarnya munculnya juga dari hadis. Oke, Ustaz, apa sih kaidah fikih itu? Bukankah sudah cukup Al-Quran? Bukankah sudah cukup hadis? Kenapa ulama capek-capek bikin qawaidul fiqhiyah? Kalau bahasa buku-bukunya itu bukunya bisa bertebaran. Mulai dari yang paling tua, misalkan Imam Izzuddin Ibnu Salam, itu dari zaman dulu sudah ada buku namanya qawaid fiqhiyah, kaedah fikih. Ya. Itu pertanyaan itu muncul, Ustaz, ngapain ada kaidah fikih? Makanya kalau orang masuk belajar kaidah fikih, pertanyaan ini dijelaskan di awal-awal. Tujuan dari kaidah fikih. Ya. Seperti yang sudah saya jelaskan, kita jelaskan bersama, Al-Qur'an itu sumber. Sifatnya sangat general. Ada memang ayat-ayat yang sudah spesifik, yang kita sebut dengan ayat yang qat'iyun, ayat yang spesifik, nggak bisa diterjemahkan aneh-aneh. Misalkan wasariqatu faqta'u aydiyahuma, yang mencuri laki-laki, mencuri perempuan, potong tangannya, ya, nggak bisa diterjemahkan apa lagi. Atau dicambuk, ada ayat tentang cambuklah 80 kali. Hadis misalkan samanina, ayat apa hadis? Samanina jaldah, nggak bisa diterjemahkan 79, nggak bisa diterjemahkan 80 kali. Nah, itu ayat-ayat yang spesifik. Masalahnya ayat-ayat yang spesifik itu juga ada di sampingnya ayat-ayat yang sifatnya global. Makanya Al-Quran itu perlu ada perantara agar kita bisa memahaminya. Ya. Rasul, Allah, Jibril, Rasul, sahabat, tabi'in, tabi'in, ulama. Ya, saya yakin sampai hari ini itu dari sana jalurnya. Ya, sanatnya kalau orang istilahkan sanatnya. Ya. Dari guru ke guru, dari guru ke murid, murid ke murid, dan seterusnya. Nah, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula juga hadis tadi. Al-Qur'an sudah, hadis Nabi, dan hadis itu, ya, kenapa saya bukan hadis sunnah? Saya tidak pakai istilah hadis karena kalau hadis itu lebih kepada apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Hadis, tahaddath. Tapi kalau sunnah itu bisa perkataan Nabi, fi'liyah, perbuatan Nabi, sama takririyah, ketetapan Nabi. Nah, pertanyaannya yang muncul juga, apakah sunnah Nabi itu wahyu atau bukan? Itu ada yang nanya juga. Apakah murni perbuatan, perkataan, perbuatan, penetapan dari Rasul itu murni milik Rasul? Enggak. Dari mana dalilnya? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa-apa yang diucapkan oleh Nabi tidak ada disumberkan dari hawa nafsu beliau, tapi diturunkan lewat wahyu. Jadi ilham. Jadi kalau Nabi bicara, Nabi berbuat, Nabi menetapkan suatu peristiwa hukum, konteksnya, kalimatnya tidak datang dari Nabi, tidak datang dari Allah, tetapi substansinya datang dari Allah, wahyu, bukan Al-Quran. Nanti Nabi yang kemudian menyampaikan dalam kalimat-kalimat beliau. Dan karena itu datang dari Allah, salah satu mukjizat Rasul itu, selain yang kita dengar, mukjizat membelah bulan, mukjizat keluar memancar air dari tangan beliau, ya, ada namanya mukjizat kalimat. Jadi Nabi itu punya satu mukjizat namanya berbicara pendek, tapi kalau diterjemahkan, dipraktekkan, diaplikasikan kalimat pendek ini bisa kemana-mana. Ya, termasuk kaidah yang akan kita bahas ini sumbernya dari hadis. Pendek ini kaidahnya. Nah, tapi pertanyaan yang tadi belum dijawab. Untuk apa kaidah itu? Sudah ada Al-Quran, sudah ada sunnah, hadis. Kaidah itu tujuannya adalah semacam tips-tips bantuan yang disusun oleh para ulama. Kalau ada masalah ini, pakai kaidah ini pendekatannya. Kalau ada masalah ini, pakai kaidah ini pendekatannya. Jadi
Kalau orang sebut saya menggunakan kaidah fikih ini, kaidah fikih A, kaidah fikih B, jangan mengira bahwa kaidah itu muncul tiba-tiba berdiri sendiri. Oh enggak. Kaidah itu selalu muncul kalau bukan dari ayat langsung, dia bisa muncul dari hadis. Kalaupun bukan muncul dari Al-Quran ataupun hadis, biasanya muncul dari kesepakatan sahabat, ijma ulama. Tetapi kalau kita buka bab ijma pun, gak mungkin ijma itu lahir berdiri sendiri juga. Dia pasti datang dari Al-Quran, datang juga dari hadis, sunnah. Jadi memang produk-produk kayak kaidah fikih ini bukan produk lokal, bukan produk sendiri. Oh ini keluar dari Anda tidak kembali kepada Al-Quran dan sunnah ya. Kenapa menggunakan kaidah fikih? Jangan salah. Jangan salah. Kaidah fikih lahir juga dari semangat ayat dan hadis itu sendiri, dan tidak bertentangan langsung dengan ayat ataupun hadis, nggak ada. Kalau ada kaidah fikih yang bertentangan, bisa kita ragukan kaidah itu keasliannya. Nah, baru kita masuk sekarang. Apa kaidah yang kita mau bahas? Yaitu kaidah bunyinya begini: la dharar wala diror. Enak didengar, hafalan kan, dihafal juga enak. La doror wala diror, pakai do ya. Apa artinya? La doror, tidak boleh kamu membahayakan diri kamu. Wala diror, tidak boleh kamu bahayakan diri orang lain. Nah itu ya. Itu hadisnya juga begitu. Nabi pernah nyampein satu kalimat, la darar wala dirar. Nah, langsung diambil oleh ulama, langsung diambil kalimat itu, jadikan kaidah. Nah, baru kita mau masuk aplikasi kaidah ini apa sih? Nah, kebetulan kita sedang bicara tentang kepemilikan. Nah, kita mau pakai kaidah itu di nilai-nilai kepemilikan ini. Contoh gini. Dari kaidah ini lahir yang namanya hukum pencegahan. Dari apa? Hukum pencegahan. Nama hukum pencegahan ini istilahnya kalau dalam fikih itu al-hajr, pakai ha ya, kalau saya nggak salah, al-hajr. Ada namanya konsep pencegahan. Nah ya, masih fokus. Konsep pencegahan ini ada contoh-contohnya. Misalkan pencegahan dari sifat borosnya anak kecil. Makanya anak kecil itu ya, apa kalau anak kecil itu? Kepemilikannya tidak kepemilikan yang sempurna. Ya enggak? Ada misalkan anak yatim, bapak ibunya meninggal dalam satu kecelakaan, nauzubillah min zalik. Ya. Masih kecil. Orang tuanya kaya, bapaknya kaya, ibunya kaya. Satu-satunya itu anak. Hartanya jatuh kemana itu orang tuanya? Ayah, nenek, kakek neneknya udah nggak ada. Ya, tapi adalah barangkali pamannya ya. Atau kita kasih yang paling canggih contohnya, nggak ada lagi sebatang kara. Kira-kira siapa yang akan megang uang ini? Anak masih kecil. Ya, ditunjuklah seorang wali. Kita dengar istilah wali. Wali itulah yang kemudian mengurus harta anak yatim. Nah, boleh nggak dia ambil harta anak yatim itu untuk kepentingan dirinya? Boleh. Kalau dia juga tergolong orang miskin, boleh dia pakai. Tetapi dalam batasan kebiasaan sekadarnya cukup, bukan untuk berfoya-foya atau berlebihan. Tetapi penting diketahui juga, cukup berat menjadi seorang wali. Kenapa? Karena tujuan utama dia diangkat jadi wali, tujuan utama proyek menjadi wali adalah agar harta anak yatim itu apa? Satu, selamat. Definisi selamat itu kalau pakai hitung-hitungan ekonomi, nilainya tidak turun. Artinya logika berpikir terbaliknya, jangan sampai harta itu selain hilang secara kuantitas,
berkurang secara nilai. Berarti disuruh untuk investasi, harus muter, harus pintar mengatur supaya harta itu, tiba-tiba anak itu sudah dewasa, usia balik ya, pas mau dikasih kok tinggal dikit. Alasannya apa? Pertama, saya kan miskin juga. Kalau jangka dari usia 3 tahun sampai 16 tahun ada berapa tahun tuh? 13 tahun dia hidup dari harta anak yatim. Dia pakai sebulan 13 tahun. Habis nggak harta? Minimal berkurang. Belum lagi kalau dipotong yang lain-lain, zakat misalkan ya. Nah, ini saya lagi mikir, anak kecil punya uang itu kena zakat apa enggak ya? Seingat saya syarat-syarat utama itu muslim. Ya. Mohon maaf saya belum bisa kasih jawaban pasti ya. Apa usia balik menjadi ukuran? Ya, mohon maaf. Mungkin kalau ada yang bisa cek. Ya. Ini soalnya luas sekali. Ini kita harus kuasai semuanya. Kadang-kadang harus cek juga. Tapi jadi isu menarik itu. Saya pengen cek juga apakah zakat itu ada aturan bahwa harus usia yang balik. Bagaimana kalau anak yatim yang hartanya banyak dikuasai oleh walinya? Nah, balik lagi kepada yang tadi. Intinya jangan sampai habis. Ya. Jangan sampai habis. Harus diputar. Syukur-syukur tiba-tiba anak itu sudah dewasa, nih hartamu sudah dengan yang awal aku terima, dan sekarang sudah 20 tahun berikutnya, 13 tahun berikutnya ini sudah bertambah sekian, silakan diambil. Itu kan keren tuh. Itu namanya wali profesional. Nah, nazir wakaf, isu wakaf juga begitu. Karena wakaf itu konsep dasarnya tahan pokoknya, manfaatkan hasilnya. Tahan pokoknya namanya juga wakaf. Kalau ngaji itu ada istilah wakaf, berhenti. Wakaf itu hentikan pokoknya dari habis, jangan sampai habis. Nilai utamanya putar dia, wakaf itu jangan dibiarkan jadi tanah terbiar. Kalau tanah, ya, kalau hanya jadi kuburan tidak produktif. Seandainya masih, apalagi kalau tempatnya strategis, kenapa jadikan kuburan? Harusnya itu bukan kuburan, harusnya itu apa? Tanah wakaf itu coba dibuat jadi toko, ruko, bangun ruko 10 ruko, nanti disewakan kepada pebisnis karena jalan berada tepat di jalan yang strategis. Jangan dibangun masjid lagi karena masjid di sebelah sana sudah ada. Cukuplah masjid yang sudah ada itu. Ini jangan dibangun masjid lagi, tanah wakaf yang satu ini. Bikin dia jadi ruko. Semua orang yang mau pakai sewa. Nah, dapat tuh uang sewa. Itu yang kita sebut dengan nazir profesional. Ada tanah wakaf di lereng gunung apa? Gunung Salak. Saya wakafkan 1 hektar. Tapi di mana tempatnya, Pak? Di lereng gunung. Siapa yang memanfaatkan di sana? Bisa, kalau seandainya bisa ditanami. Tapi nggak ada yang mau nanam. Tempatnya pelosok banget. Ya, nggak tahu ya, nggak ada ininya, istilahnya nilainya itu nggak ada. Tapi boleh dijadikan hutan wakaf. Ada lagi namanya hutan wakaf. Menarik. Jadi dia wakaf hutan. Dia punya tanah di kaki gunung. Dia bilang ini saya wakafin saja untuk umat. Orang mikir, mau dipakai apa ini hutan begini? Ya, mau dijadikan kuburan yang biasa standarnya orang wakaf kuburan, nggak bisa juga, terlalu jauh. Masjid siapa yang mau datang? Tapi dekat situ ada, katakanlah tidak terlalu dekat, ya jauh-jauh ya, ada beberapa desa. Nah, desa itu kebetulan butuh air. Sumber mata air itu dari posisi tanah hutan itu tadi. Berarti dia bilang, oke, saya wakafin. Oleh nazirnya dirubah jadi hutan wakaf. Wah, terjaga mata airnya, nggak boleh diapa-apain kan hutan wakaf. Terus di situ mungkin ya nanti dibikin karena masih terlalu asing, terlalu jauh dari jamahan orang manusia, mungkin dijadikan misalkan
pengolahan ini, perkembangbiakan madu, lebah, ya, lebah madu gitu ya kan, macam-macam. Intinya adalah nazir profesional. Tidak boleh tanah wakaf itu terbiar. Faktanya hari ini, mohon maaf, tanah wakaf itu banyaknya yang terbiar, tak terurus. Sudah tak terurus, ada juga kasus-kasus ahli waris gugat lagi, karena tidak ada surat sertifikat wakaf. Nah, itu penting juga tuh. Nah, jadi anak kecil tadi dicegah dari sifat dia karena belum ngerti soal duit. Nah, itu contoh pertama dalam ekonomi Islam. Contoh kedua, ada namanya penyakit yang mematikan. Maksudnya begini, orang yang sedang sakit parah, ya, orang yang sedang sakit parah. Nih kita lagi berandai-andai ini, bukan berandai-andai kosong. Kemungkinan terjadi, ya, ada orang sakit parah, divonis oleh dokter, tinggal berapa hari lagi, atau tinggal 1 bulan lah supaya gampang, dia meninggal. Jadi ilmu kedokteran sudah memutuskan, Bapak ini nyawanya tinggal 1 bulan ya. Kira-kira kalau kita di kondisi seperti itu, apa yang akan kita lakukan di sisa waktu 1 bulan? Makan yang enak. Lagi tanggung nih, tinggal 1 bulan. Ya kan? Saya nggak kepikiran ke situ. Biasanya orang kalau sakit, jangankan sakit yang divonis 1 bulan, sakit yang tidak divonis ya, itu biasanya orang secara normal, kalau dia normal orangnya, kalau normal itu orang sakit biasanya apa yang terjadi? Kan lemes, badannya lemes, lidahnya nggak enak. Orang sakit itu kan lucu, jadi datang yang jenguk, dibawain makanan enak, mana dia mau makan? Yang jaga yang makan, iya enggak? Jadi sakit itu secara normalnya rasa kayak kehidupan itu kayak berkurang, malas ngapa-ngapain, sudah nggak ada ini. Nah, jadi untuk ingin makan itu nggak ada. Nah, biasanya orang sakit itu lemes, banyak merenung, ya enggak? Banyak beristighfar. Sudah benar itu kalau dia sakit banyak beristighfar, karena Nabi mengatakan sakit itu menjadi penggugur dosa. Tapi sakit yang bagaimana yang menjadi penggugur dosa? Kalau sakit tiap hari dia marah-marah, sakit dia maki-maki istrinya, sakit dia apa lagi? Pokoknya apa sakit ini? Begitu ngeluh ya. Itu bukan kena yang hadis tadi, bukan jadi penggugur dosa. Bertambah dosanya. Jadi memahami hadis itu begitu. Nabi bilang sakit itu menggugur dosa. Berarti adalah sakit yang dibarengi dengan sikap-sikap yang disukai oleh Allah dan Rasulnya. Apa sikap itu orang kalau sakit? Antum sudah sakit, sudah lemas, kok masih ngeyel gitu loh. Banyaklah istighfar, ambil tuh Quran, ya, daripada nggak ada yang dilakukan, ya, nulislah sesuatu yang bermanfaat. Kayak ada kawan saya tuh kena COVID, ditaruh di rumah sakit 1 bulan, kelar jadi 1 novel. Ya, namanya novelnya Penyintas Badai. Ya, jadi dia sudah sembuh dari COVID. Memang orang sakit itu bikin jadi merenung. Pak Rektor sakit, siapa Pak Arif sakit, setelah sembuh artikel keluar 3 hal yang menjadi kekuatan supaya sembuh, ya. 3 hal itu ya. Jadi kira-kira begitu orang sakit. Contoh. Ada lagi nggak kira-kira kalau orang sakit apa yang dia lakukan? Kebetulan sakitnya sakit orang kaya, anak-anaknya udah sukses semua, tapi hartanya masih banyak ini Pak. Sakit divonis pula, apa yang dia lakukan Pak? Ya. Beramal, betul. Mulai dia pikir tuh, ya, pokoknya kalau proposal datang sama orang sakit Pak, diterima tuh insya Allah. Ya, saya jadi ingat almarhum bapak saya ya. Almarhum bapak saya itu tua, usia tua, kemudian waktu sakit itu katanya
Saya jarang berinteraksi dengan bapak saya. Karena bapak saya nikah kedua, ya. Jadi kemudian saya dari kecil bisa dihitung dengan angka berapa kali saya ketemu dengan almarhum, ya. Tapi yang menceritakan kepada saya itu sebelum meninggal banyak sekali orang datang ke rumah itu, bolak-balik orang bawa apa? Sertifikat tanah. Memang bapak saya dulu itu bukan pengacara, dulu kuliah hukum di Jawa, tapi nggak selesai karena harus menanggung kuliah adik-adiknya katanya. Nah, tapi ilmunya ada. Nah, karena ilmunya ada, pengalaman ada, bergabung sama satu kawannya yang betul-betul sarjana, mereka bikin firma hukum. Jadi kemana-mana berkasus gitu loh. Jadi kalau soal tanah itu banyak sekali kata tadi. Nah, datang orang bolak-balik tanah. Kami anak-anaknya, khususnya saya nggak tahu saudara-saudara saya yang di sana. Saya waktu itu lagi di Mesir. Itu katanya banyak sekali orang datang. Meninggal, kita nggak tahu mana semua itu. Tanah-tanah itu. Nggak tahu. Tiba-tiba ada yang datang, Ustaz, saya ada wasiat dari Bapak Ustaz, tanah sekian. Waduh, repot lagi ini urusannya ini kalau sudah begini. Nah, maksud saya, betul Bapak bilang tadi, orang itu udah mulai kalau sakit mikir apa? Ngasih amal ya. Kira-kira sampai tahap berapa dia akan ngasih itu kalau misalkan sakitnya parah dan divonis? Bisa-bisa semuanya dia kasih. Iya enggak? Bisa. Nah, yang begitu itu dilarang. Oleh fikih enggak boleh. Kalau saya kasih contoh kasus anak-anaknya tadi sudah sukses, mungkin kita kasih contoh yang lain, anaknya belum sukses. Artinya dia masih punya tanggungan. Dia punya tanggungan. Oleh fikih mengatakan tidak boleh dia menghabiskan seluruh hartanya untuk amal kebaikan dirinya. Tetapi harus dia ingat siapa? Ahli warisnya. Apa yang mau dia bagi? Tapi Ustaz, kami pernah dengar cerita dari dari kiai, Ustaz, ulama, bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menafkahkan seluruh hartanya. Waktu itu ada semacam perlombaan antara Abu Bakar sama Umar. Jadi Umar itu kesel dalam kebaikan. Kok sama Abu Bakar kalah mulu? Nah, suatu ketika ada peristiwa di mana kemudian Umar datang cepat-cepat kepada Nabi, kasih banyak harta. Kira-kira tidak semua, tapi lumayan banyak ukuran saat itu. Dalam hati Umar, saya kalahkan Abu Bakar nih kali ini. Tapi habis datang Umar, datang Abu Bakar. Nyumbang juga. Kata Rasulullah SAW, Abu Bakar, berapa nyumbang? Semuanya wahai Rasul. Wah, kaget Umar. Waduh, kalah lagi saya. Kata Rasulullah SAW, Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Jawaban Abu Bakar keren. Aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Ustaz, saya mau ikut yang begitu. Boleh. Tapi Nabi waktu itu izinkan saja ya. Tapi itu kasus yang cuma terjadi jarang. Kalau yang jarang-jarang nggak bisa dipakai patokan. Yang umum hukumnya itu, tinggalkan anak-anak keturunanmu harta supaya mereka tidak minta. Dalilnya ada. Dalilnya itu wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. An-Nisa ayat sekian di awal-awal tuh. Ayat 9, 10. Hati-hati para orang tua yang meninggalkan generasi di belakangnya, generasi yang dhi'afa, lemah. Oleh ulama tafsir, lemahnya itu bisa macam-macam. Lemah pikiran, lemah ilmu, lemah kesehatan, lemah tubuh, lemah semangat, lemah harta. Gara-gara orang tuanya meninggal, orang tuanya dia tidak dapat apa-apa, akhirnya minta. Itu dia, ya. Ini Bapak-Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin cerita satu cerita ya. Ini fiktif, tapi bisa diambil barangkali pelajarannya. Jadi ada satu orang meninggal, dia kumpulin seluruh keluarganya, mulai dari anak, istri, bapak, ibu, semuanya udah pada nangis di pinggirnya. Kira-kira udah mau dekat-dekat sakaratul maut lah ya. Dia tanya, kenapa kalian nangis wahai anakku?
Anaknya bilang begini, ya kan, bagaimana kami nggak nangis wahai ayah? Kalau kau meninggal kami jadi anak yatim, siapa yang akan mengurus kami? Wahai istri, kenapa kau menangis? Kata istrinya, ya bagaimana saya nggak nangis? Setelah kau meninggal saya jadi janda, siapa yang akan menafkahi saya juga? Apa, saya nggak sanggup ini ngurusin anak-anak sendirian gitu ya. Pak, ibu, bapak ibunya masih hidup, kenapa juga nangis? Kata bapak ibunya, harusnya kami yang meninggal duluan, kenapa kau yang dipanggil? Kalau kami masih hidup terus kau meninggal, sementara dari semua anak-anak engkaulah yang paling sukses, yang kemudian kami bisa tinggal kau kasih uang selama ini. Setelah semua selesai ditanya, habis itu baru dia yang nangis, dan nangisnya kencang. Nah, giliran orang-orang yang tadi nanya sama dia, anaknya, istrinya, bapak ibunya nanya, loh, kamu kenapa sekarang nangis begitu kencang? Kata dia, ya saya nangis karena ternyata dalam posisi saya mau meninggal seperti ini, kalian menangis, tapi tangisan kalian alasannya bukan karena saya, tapi memikirkan diri kalian semua. Anak takut tidak ada yang tidak ada yang nafkahi, istri juga takut tidak ada yang nafkahi, bapak juga ibu takut tidak ada yang nafkahi. Tidak ada satupun di antara kalian yang menangisi kalau seandainya saya meninggal nanti dikubur, saya jawab apa? Amalan apa yang akan saya bawa? Nah, itu kira-kira cerita fiktif, tapi barangkali bisa diambil hikmahnya. Nah, jadi konsep itu, orang yang sakit parah dilarang untuk leluasa menggunakan hartanya, walaupun milik dia sendiri, tapi dibatasi, dicegah. Al-hajar tadi ya, konsep hajar. Ada dua contoh sudah, anak kecil sama orang sakit. Ini contoh yang ketiga. Mirip-mirip. Ada pengusaha, tidak sakit, sehat, tapi yang sakit adalah perusahaannya. Tiba-tiba dinyatakan oleh pengadilan pailit. Apa itu pailit? Bangkrut. Nah, kalau pailit bangkrut itu kan harus segera disita. Iya kan? Harus segera keluar surat dari pengadilan menyita hartanya. Kenapa disita? Konsep sita itu kenapa muncul dari pengadilan? Orang yang dihukumkan pailit, bangkrut. Karena dalam biasanya kalau pengusaha, selain dia kaya secara nilai-nilai kepemilikan, punya rumah besar, punya kendaraan, punya tanah, itu kan harta-harta dia atas nama dia. Di saat yang sama juga biasanya karena dia menjalankan roda bisnis, dia punya apa istilahnya? Hubungan-hubungan dagang dengan orang lain. Boleh jadi hubungan-hubungan dagang itu ada yang sifatnya hutang. Dengan pengusaha X sana untuk ambil bahan baku dia masih hutang sekian M. Untuk rekan bisnis yang sana dia masih hutang sekian M. Untuk kepinjaman yang sana dia masih hutang sekian M. Oleh pengadilan, negara lewat pengadilan, ketika dia dinyatakan sudah tidak bisa mengelola, pailit, langsung ditahan. Tanah semua ini, tanah, rumah, perusahaan, aset-aset perusahaan gak boleh dia jual. Langsung dicabut dia punya kekuasaan. Mengapa? Karena dia khawatirkan kalau tidak segera dikeluarkan begitu, keburu dia apa? Jual. Betul enggak? Keburu dia jual. Ya. Saya masih ingat tuh kasus travel umroh ya. Saya tidak sebut nama, saya tidak sebut tempat, biarkan bapak-bapak yang mengira-ngira saja. Ya, travel umroh yang tidak berhasil memberangkatkan. Kan pemiliknya dituntut sama jamaah. Uang jamaah nggak bisa balik. Wah, jamaah itu bikin grup-grup tuh. Semua misalkan jamaah grup daerah ini yang kebetulan satu daerah ini, itu berusaha selain proses pengadilan sendiri, grup-grup ini mereka berjuang juga dengan cara masing-masing. Ada yang langsung mengunjungi rumah siapa? Rumah si pemilik. Apa yang mereka lakukan, Pak? Ya, minta uang kembali, tapi uang udah nggak ada. Yang mereka cari apa? Aset-aset, iya kan? Cari tuh aset. Jadi ada yang berhasil, ada yang enggak. Ada yang berhasil, ada yang enggak. Ada yang kebetulan mereka dapat orang itu langsung minta surat tanah ini, ambil set. Karena mohon maaf, kalau kasus-kasus seperti itu masuk pengadilan,
pengadilan juga menyatakan pilot, uang nggak kembali sama jamaah ya. Itu ngeri juga itu. Uang nggak kembali sama jamaah. Ini mohon maaf karena saya punya pengalaman pribadi, saya kena di situ. Jadi saya sebenarnya ingin share saja. Saya punya satu pemahaman begini. Saya akhirnya ambil kesimpulan. Tapi belum tentu benar ya. Saya bilang begini dalam diri saya sama istri saya. Kalau umroh itu, kalau saya hitung-hitung sebaiknya nggak usah bayar Januari nyicil. Jadi Januari DP 10 juta supaya dapat seat kursi. Februari sampai Desember berangkat, baru lunas. Kira-kira di November lunas, Desember berangkat. Saya bilang udah nggak terlalu tepat pakai cara begitu. Loh kenapa, kata istri? Karena antara jarak dari Januari sampai kita dijanjikan berangkat Desember itu banyak sekali hal yang bisa terjadi. Banyak hal yang terjadi. Ya, salah urus, salah manajemen, ya, ditipu pengurus, ada yang bawa lari duit. Wah, korbannya siapa? Kita. Nah, terus gimana caranya? Nah, ini kalau saya bilang kira-kira kalau mau berangkat bulan depan, cari seatnya tidak terlalu jauh dari waktu berangkat dan langsung bayar lunas. Tapi biasanya travel umroh biasanya punya kunci. Kalau dekat-dekat itu nggak dapat kursi. Biasanya gitu ya. Kalau mau cepat-cepat itu biasanya nggak dapat kursi. Nah kalau soal nggak dapat kursi itu biarkan panggilan Allah saja. Kalau Allah mau manggil, mau besok juga kita berangkat pasti dapat. Dan memang urusan yang begini ini benar itu panggilan Allah. Yang namanya panggilan itu panggilan umroh haji itu panggilan. Ya, saya punya pengalaman sendiri kesel waktu masih mahasiswa tingkat akhir tahun 2006. Saya sudah dinyatakan lulus dari Al-Azhar S1 oleh kampus. Tapi waktu itu belum keluar pengumuman resmi. Baru istilahnya kita cek ke KTU. Anda lulus. Oh, senang. Bisa pulang tahun ini. Selesai dari Al-Azhar. Gitu ya. Selain senang dari Al-Azhar, alhamdulillah sudah lulus, bisa ikut undian jadi pegawai tenaga musiman haji. Temus, kita istilahkan temus tenaga musiman. Itu mahasiswa-mahasiswa di negara-negara dibagi-bagi. Mesir paling banyak dapat tuh. Bisa berapa orang tuh? 100 kalau nggak salah. Nah, 100 orang itu dibagi-bagi. Kan ada kerukunan keluarga Sulawesi, kerukunan keluarga Banten, kerukunan keluarga Jawa Barat. Itu semua ada kerukunan, dibagi-bagi. Nah, saya masuk KKS, kerukunan keluarga Sulawesi. KKS, Selatan enggak. Karena waktu itu kita gabung satu Sulawesi. Gitu. Nah, boleh ya cerita sedikit ya. Tapi kalau saya cerita ini jadi sedih. Tapi ya sudahlah, udah lewat sebenarnya. Saya ikut tuh, masuk nama saya tuh di kotak begini kan, nama dimasukin ya. Mau di apa? Mau diundi. Kan syaratnya itu tingkat akhir. Anak-anak yang masih semester itu, yang ini jangan. Bahkan tahun itu dikasih syarat baru, sudah lulus. Saya bilang saya daftar, saya sudah lulus dengan beberapa teman yang satu jurusan. Tiba di hari malam itu, saya masih ingat malam itu mau dikocok, tiba-tiba ada satu suara, cuma satu orang suara atau mungkin 2 atau 3 orang, tapi suaranya itu berkelas. Orang yang menyampaikan itu orang yang punya bergaining di posisi di KKS itu. Kira-kira kayak ketua atau penasehat. Katanya begini, gak boleh yang baru dinyatakan lulus secara kayak saya tadi itu, tidak resmi, belum ada pengumuman. Wah, marah kita. Masalahnya temus loh, bisa haji dapat duit. Waktu itu tahun 2006 kalau pulang bisa 30-40 juta tuh. Kan bisa pulang nikah tuh. Ya kan udah kepikiran tuh pulang sampai di rumah nikah. Iya, keren tuh. Udah cita-cita. Haji pula. Jadi pulang itu nanti di undangan tertulis haji. Gitulah.
Nah, malam itu sampai jam 12 malam berdebat, Pak. Pokoknya berdebat, jangan sampai kami dikeluarkan. Tapi karena kalah suara, apa boleh buat? Ya, akhirnya kita diputuskan tidak bisa ikut. Masalahnya nama kami yang 3 orang 4 orang itu, yang satu jurusan itu, sudah masuk dalam, kan nggak mungkin dicari satu-satu lagi, bongkar gitu kan? Jadi apa yang dicari? Ya, apa yang dipakai keputusannya? Gini aja kata rapat waktu itu, udah panas ini, rapat jam 12 malam untuk menghasilkan nama-nama. Akhirnya diputuskan dibuang nama. Kalau keluar nama dari 4 orang yang sudah keluar ini dianggap tidak sah. Kita udah gitu-gitu ya, udah mulai dikocok. Lempar nama, serap. Keluar kertas pertama, nama siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Allahu Akbar. Kalau bukan panggilan memang gak bisa datang. Gak haji saya itu. Iya, kalau bukan panggilan gak bisa datang, Pak. Ini saya ingat cerita ini karena kita bahas tadi soal itu. Ya, hari ini jangankan diundi, nama bapak ada di urutan pertama gak bisa berangkat juga, COVID. Ya, kan? Iya. Jadi Bapak-Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ada satu cerita. Kalau tadi cerita ada cerita fiktif, cerita saya. Sekarang ada cerita sahabat. Masih dalam kasus yang sama. Nama sahabatnya Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal itu, Pak, itu terkenal dermawan, suka ngasih orang. Tapi pada saat yang sama, satu kasus terjadi, beliau punya banyak utang. Jadi suka ngasih sedekah, tapi punya hutang. Nah, orang yang hutang datang lagi, namanya juga hutang. Waktu datang ditagih dia udah nggak punya duit. Saking dermawannya, datang kepada Rasul, tolong saya. Kenapa, Mas? Ya saya habis uang saya, mau bayar utang. Kenapa habis uang? Ya saya kan ikutin anjuran Nabi, infak fi sabilillah. Kira-kira dia mau mengamankan diri, minta bantuan Rasul. Tolong Rasul, putihkan utang saya. Kan kalau Rasul ngomong kan selesai urusan ya. Iya, kalau Rasul bilang utang Mu'az kelar, itu orang nggak, siapa yang berani bantah, ya kan gitu ya. Nah, tapi apa yang terjadi? Ternyata keputusan Nabi tidak begitu. Nabi tidak begitu. Apa yang Nabi bilang? Mu'az, coba mana hartamu? Ada ini, ada ini. Jual itu, mau bayar hutang. Itu keputusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking pentingnya membayar hutang. Nilai kepemilikan ini, kita bicara konsep kepemilikan. Kita punya harta, tapi pada saat yang sama punya hutang. Nah, jangan sampai kita gagal memahami, mendudukan posisi ini. Hutang tidak dibayar, tapi ini terus bertambah, gitu ya. Nah, gitu kira-kira satu cerita yang ingin saya sampaikan. Nah, Bapak-Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bicara hutang itu saya ingin misalkan ngomong, pernah saya sampaikan di sini juga, penalti denda di bank syariah. Ya, punten ya. Itu kan sebenarnya kita juga berbeda pendapat di situ. Jadi denda, nggak boleh denda orang dengan uang karena nanti jatuhnya riba. Tetapi oleh fatwa itu dibolehkan loh. Bank syariah memungut denda dari orang-orang yang telat bayar. Atau dengan kata lain, ya memang bahasanya telat bayar. Tapi denda itu sebenarnya ada datang dari hadis Rasulullah SAW. Nabi mengatakan begini, matlul ghaniyun zulmun, menunda-nunda pembayaran padahal orang itu mampu, zolim. Hadisnya. Oleh karena itu fatwa itu berdasarkan hadis tadi. Tidak boleh orang menunda-nunda bayar hutang padahal dia mampu. Kalau dia begitu, denda dia. Nah, masalahnya menerjemahkan kalimat Nabi denda dia, itu ulama terbagi dua. Ada yang mengatakan denda uang, ada yang mengatakan nggak boleh denda uang, karena kalau denda uang pasti riba. Hanafi itu, Imam Hanafi itu yang bilang nggak boleh denda uang. Tapi Imam Hanafi punya 2 murid, satu namanya Hasan, satu lagi lupa saya. Duanya berbeda nih muridnya. Setelah gurunya wafat, 2 murid penerusnya ini
tidak sama kesepakatannya. Satu memahami beda, satu memahami begini. Ulama yang lain sih boleh-boleh saja. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, betul. Memang kalau dilihat secara murni, denda, riba itu riba memang. Nah, oleh karena itu fatwanya dibaca utuh. Fatwa nomor 17. Uang hasil denda tidak boleh digunakan sebagai pemasukan bank, tetapi digunakan masuk dalam namanya. Nah, ini pengistilahan nama juga kadang-kadang salah tuh. Saya sebenarnya ingin koreksi teman-teman koreksi bank syariah juga. Dia taruh istilah apa? Pemasukan non halal. Jadi karena nama akunnya pemasukan non halal, orang yang nggak ngerti asal muasal benda ini, uang di dalam akun pemasukan non halal ini, pikir non halal berarti dari judi, non halal berarti jual babi. Bukan. Definisinya memang kurang tepat. Harusnya harusnya bikin istilah gini aja, akun dana sosial. Kalau dia disebut non halal, itu yang bikin orang langsung marah. Wah, berarti Bank Syariah mau mengakui ada namanya pendapatan non halal. Harusnya halal semua. Kenapa Bank Syariah pakai pendapatan non halal? Bahaya ini Bank Syariah. Padahal maksudnya itu, ini uang-uang denda taruh di sini. Uang ini, wahai bank, kamu nggak boleh ambil. Lempar dia ke kebajikan, ya, ke dana-dana sosial. Ya Ustaz, kenapa sih harus pakai denda? Kualitas orang dulu sama sekarang beda. Orang hari ini banyak yang punya hutang nggak mau bayar, Makanya Nabi sudah wanti-wanti, matlul ghaniyun zulmun. Nunda-nunda bagi orang yang punya kemampuan, zalim. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Al-Qur'an mengatakan Allah tidak menzolimi hamba-hambanya walaupun hanya sebesar biji zarrah. Ente kenapa manusia zolimi saudaramu yang lain? Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang yang beriman, jangan makan harta sama kalian secara batil. Zalim semua itu. Baik, saya kira ada pertanyaan enggak? Sudah waktunya belum? Kan belum bunyi ya. Kalau belum saya sambung. Berapa? 5 menit. Oke. Supaya nanggung ini saya kasih satu konsep lagi terakhir ya. Sebenarnya ada 2, tapi saya mau pakai yang nomor 5 ini. Nah, isu yang terakhir soal kepemilikan ini adalah penggunaan yang berimbang. Sebenarnya sudah sempat kita bicarakan tadi soal yang contoh orang sakit, dia tidak boleh terlalu berlebihan. Nah, poin itu sebenarnya bisa dipakai juga di konsep penggunaan yang berimbang. Maksudnya apa penggunaan yang berimbang itu? Tidak pelit namun tidak boros. Jangan pelit, tapi juga jangan terlalu boros. Kan ada ayatnya itu. Wala taj'al yadaka maglulah. Jangan jadikan tanganmu itu maglulah. Maglulah itu terikat di begini. Jadi nggak mau ngasih gitu ya. Alias pelit. Nah, ini cerita pelit ini ada sekitar 4 menit sekian. Saya cerita pelit ini ada cerita fiktif, tapi supaya suasana agak cair saja. Jadi ada satu bapak sama satu anak, terkenal pelitnya minta ampun. Suatu hari datang tamu ke rumahnya. Kata bapaknya sama anaknya, nggak tahu kenapa ada angin apa, tiba-tiba bapaknya bilang, hilang pelitnya. Kata bapaknya, anak, kita ada tamu, tolong pergi belikan itu, daging. Ada tamu nih, daging. Baik ya, pergi tuh anak ke toko daging. Pak, saya mau beli daging. Wah, kata penjual dagingnya, wah baik. Saya akan berikan kepadamu daging yang lembut seperti keju. Jadi dagingnya lembut, nggak keras dimakan. Tapi kalimatnya dia bilang lembut seperti keju. Nah itu anak, dia mikir, ya kalau memang lembut seperti keju, kenapa saya nggak beli keju sekalian? Daripada beli daging, mending saya beli keju kan? Lebih murah, kira-kira begitu. Pergi dia pindah ke toko keju. Pak, saya mau beli keju. Kata penjual kejunya, saya akan berikan keju yang manis seperti madu. Wah, kalau manis seperti madu, mending saya beli madu supaya pas sesuai tujuannya. Pindah lagi, Pak, saya beli madu. Saya akan berikan kau madu yang baik, yang murni seperti air. Maksudnya bersih gitu ya, yang bersih seperti air. Jadi madu murni gitu.
Lah kalau memang air, di rumah ada air. Nggak jadi dia beli tuh, nggak jadi beli daging karena hitungan bisnis. Nggak jadi beli daging, nggak jadi beli apa? Keju, nggak jadi beli. Balik ke rumah, nggak bawa apa-apa. Mana daging? Dia cerita sudah. Cerita. Bapaknya bilang, kamu ini, ya. Terus kamu nggak bawa apa-apa? Ya kan ada di rumah air. Iya, tapi coba kau pikir, kau pergi ke sana kemari itu, kau kan pakai sendal. Itu sendalnya menipis kamu ke sana kemari tadi itu. Bapaknya pelitnya dalam. Kata anaknya, tenang pak. Loh kok tenang? Saya pergi tadi pakai sendalnya tamu. Ya kan itu saking itunya ya, saking apa istilahnya, luar biasa. Itu betul-betul pelit ya, pakai sendalnya tamu dia pakai gitu. Itu cerita memang kalau saya ingat mau ketawa saya sendiri. Tapi jangan-jangan ada orang begitu ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak dijadikan orang yang demikian ya. Kita minta kepada Allah agar kita diberikan harta yang banyak, tapi harta itu di tangan, bukan di hati ya. Kalau di hati berat, terlalu sedikit ini. Ya di tangan aja jadi gampang gitu ya. Kita sudahi ya, kalau memang tidak ada pertanyaan, kita sudahi saja dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana, Allahumma ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li masyayikhina wa li asatizatina wa liman ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban katsiran wasi'an mubaraka. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud ya Fa'alu lima yurid. Aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika wa bi fadlika amman siwak. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala jahilan illa 'allamtah wala faqiran illa aghnaitah wala maridan illa syafaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yasartaha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhul wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana wa jami' ibadatina wa taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بذكر الإله وتصفو الحياة